Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Ini ada berita yang sangat menarik pokoknya. Wow, sangat sayang untuk dilewatkan. Langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kalian yang Pak saya Asyik maksud Masyari. menyesuaikan ritme itu misalkan Bapak ganteng. setelah pelantikan ini nanti malam dilakukan rapat koordinasi Semangat, Mas. untuk persiapan perselisihan hasil pemilu karena tahapan pemilu 2024 ini belum selesai. Yang sudah kemarin adalah penetapan hasil pemilu dalam arti penetapan perolehan suara dan ini masih disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti malam sekitar jam 20.30 baik taraweh, ketua dan anggota divisi hukum itu kita kumpulkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak semua daerah kena sengketa dan kita bisa sama-sama buka laman atau websitenya Mahkamah Konstitusi daerah mana saja yang menjadi lokus atau tempat persengketaan. Namun demikian kita penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena misalkan untuk pemilu presiden ini daerah pemilihannya kan seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah kerja saudara-saudara bertugas. Dapat saya simpulkan, ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Pak Haya ganteng. Betul kan? Betul banget. Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak. Ya betul. Dan kita berada dalam kemenangan. Presiden pilihan Tuhan. Kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Alhamdulillah. Jadi kita mungkin diajarkan juga untuk rendah hati kita Pak. Tidak mendapatkan segala-galanya, untuk terus berjuang. Mungkin cara Tuhan lagi untuk mendidik kita. Demokrat belum terlalu kuat kamu. Harus lebih kerja keras. Iya betul Pak. Tidak boleh sombong. Lebih rendah hati tapi lebih fokus lagi ke depan. Mungkin itu cara Tuhan juga untuk mendidik kita, mengajarkan kita untuk lebih baik lagi ke depan. Tidak tahu. Bapak ganteng. Partai Perindo mengajukan sengketa permohonan hasil suara pemilu legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu lantaran adanya perselisihan suara hasil pemilu. Menurut perwakilan Partai Perindo, kedua pelanggaran ini harus dilakukan pemilihan suara ulang. Terlebih Bawaslu sudah memberikan rekomendasi untuk digelar pemilihan suara ulang, namun KPU justru tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Tidak dijalankan oleh PPK ya. PPK kan harusnya sistem peraturannya kan disampaikan ke KPU kabupaten. Cuman itu tidak diindahkan. Jadi ada semacam prosedur lah di bawah ini. Jadi kita bawa ke sini di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini Partai Perindo menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk di persidangan. Hari ini kami Partai Persatuan Pembangunan resmi mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Saya didampingi oleh Ketua DPP Bidang Hukum Bapak Andi Surya dan tim hukum yang dipimpin oleh Pak Soleh Amin. Hadir di sini Pak Irfandi dari LBH DPP P3, ada Pak Iim dari SHA dan juga ada Pak Gugum Ridho. Kita diperkuat oleh 23 tim lawyer untuk dalam mengajukan gugatan khususnya terkait dengan suara P3 yang patut diduga hilang. Kita kan di DPR beberapa tuh di DPR banyak pesulap dan kabupaten ya, dan menurut perhitungan kami dalam beberapa dapil di DPRD dan provinsi dan kabupaten kami
ada beberapa tempat yang kehilangan kursi karena kesalahan perhitungan seperti itu. Cari aja di Mebel, Bang. Jadi yang kita buat lagi kursi kan gampang. Kalau kehilangan kursi apa susahnya? Ada selisih suara. Yang kedua, ada satu TPS menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Jadi di undang-undangnya jelas di pasal 80 ayat 3, jika ada hal tersebut, otomatis ini harus PSU, ya. Yang kedua, di TPS 12 ada 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, akibat hukumnya adalah surat suara ini menjadi tidak sah. Ini pasal 53 PKPU. Mungkin orangnya sakit, perhalangan, Pak Ado. Jadi harapan kita memang Mahkamah Konstitusi harus memang bisa melihat akar permasalahannya, bisa bagaimana melihat, konstitusi MK atau bisa. peraturan itu bisa ditegakkan dengan baik. Sama seperti Babe Haikal, dulu dia punya jenggot misalnya, dia cukur sekarang. Ustadz ganteng, jenggot itu apa? Jumlah yang ada di dagunya. Kalau cuma satu jenggot, apa bukannya jenggot juga? Karena apa yang menggantung di dagu namanya jenggot, mau 10 apa segala macam. Itu problemnya itu. Nah kalau saya misalnya bilang, ya oke, 154.000 itu kecil, cuma 19%. Naikin sedikit, 19,5. Naikkan sedikit, masih kecil dong. Jadi sampai kapan itu mau dijadikan palsu? Apa mau sampai 50%? Logikanya begitu. Apalagi ini soal suara rakyat. Tapi saya skip aja itu. Bagi saya hanya butuh satu TPS untuk menyatakan bahwa pemilu kita gagal. Yang curang cuma satu TPS. Roy salah, nggak ada 150.000. TPS nomor 90 di Jalan Merdeka Barat, di Mahkamah Konstitusi. Dari situ dimulainya tuh. Nah, dugaan itu yang kita sebut sebagai tadi Presiden Joe Biden sudah mengucapkan selamat pada Pak Prabowo. Selesai, sudah diakui oleh bukan dunia, Amerika akui. Oke. Tapi pada saat yang sama kita tahu Komisi HAM PBB itu uangnya itu datang dari Amerika paling banyak, bahkan PBB datang dari Amerika. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia? Taruhan yang suruh orang yang sama, Joe Biden. Itu yang namanya diplomasi politik tuh. Diucapkan selamat pada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, pada Jokowi. Jadi itu intinya. Nah karena itu seluruh pembicaraan kita itu akhirnya iya kan? Iya. Saya bilang sekali lagi, udah nggak ada urusan. Udah jelas kan? Ya jelas. Ustadz garis lurus. Ini nggak berubah. Pak Prabowo dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2024. Jelas itu poin itu ada di situ tuh. Tetapi kalimat saya belum selesai. Ketika bagi saya Pak Surya Paloh, Pak Prabowo dan tentunya juga Pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Pasca penetapan hasil final rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum, tokoh lintas agama mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima keputusan KPU tersebut. Forum Peduli Indonesia ulama garis lurus yang terdiri dari pimpinan-pimpinan agama yang ada di Indonesia mengajak insya Allah seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk satu, menyikapi hasil tersebut secara arif dan bijaksana, tetap tenang sambil menunggu proses lanjutan yang mungkin diajukan oleh partai peserta pemilu
maupun paslon yang belum menyepakati hasil tersebut. Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat tong itu. sampah. Oke. Jadi ada problem, legitimasi tidak diperoleh Prabowo, padahal Prabowo ingin dia sempurna. Supaya kita lihat bahwa oke, demokrasi ini bagus tuh. Ini keputusan HAM di Komnas, di Komite HAM PBB, itu akan jadi catatan bagi Republik ini yang harus diperbaiki oleh Prabowo sebagai presiden. Nah, catatan itu akan ada terus di situ. Lepas dari mesin KPU itu ghost in the machine, ada hantu di dalam mesin tuh. Dan itu intinya kan. Jadi sebetulnya kalaupun data itu tidak bisa diperdebatkan, kita pakai aja prinsip dari Sherlock Holmes. It is elementer, Watson. Itu elementer betul problemnya. Mengapa Anda nggak paham, Dr. Watson yang adalah asisten dari Sherlock Holmes, bahwa satu data kecil itu membatalkan semuanya tuh. Kita nggak usah pergi pada teori Karl Popper tentang falsifikasi itu. Tetapi dalilnya adalah kita mau pemilu ini bersih. Sudah dasarnya bersih, tuh. Jadi semua yang kita bicarakan di sini arahnya adalah pada pemaksulan Jokowi. Udah benar itu. Kan yang mencurangkan bukan Prabowo. Prabowo akibat dari kecurangan Jokowi. Tetapi dia dapat karatnya itu dibebani pada Prabowo. Jadi itu masalahnya tuh. Nah, karena itu mahasiswa ya terusin aja demonya kan. Berikutnya, Saudara, Mahkamah Konstitusi masih akan merapatkan soal keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan menyala lah pokoknya, malah menyala Om Usman. Akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan MK juga. Harus ikut. Sikap pastinya nanti menjelang persidangan. Oleh seluruh hakim konstitusi kecuali Pak Hakim Anwar Usman. Putusan itu ditaati ya. Putusan itu ditaati dan saya kira dalam berbagai kesempatan itu sudah disampaikan bahwa Pilpres nanti akan digelar secara pleno oleh seluruh hakim konstitusi kecuali Pak Hakim Anwar Usman. Harus hakim konstitusi Arsul Sani ini bagaimana ya statusnya sekarang? Informasi soal itu nanti kita infokan ya kan. Kalau dari rangkaian kejahatan itu ya, yang jelas itu kan ada waktu 3 hari, jadi di kira-kira tanggal 23 akan ditutup, lalu nanti akan ada pemeriksaan berkas permohonan, lalu juga mungkin ada mekanisme perbaikan permohonan. Nah, paling-paling nanti kalau ini sudah tanggal 22 ya, mungkin di awal-awal April baru nanti mulai akan masuk persidangan. Persidangan pun akan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan, nasihat dari majelis Mahkamah Konstitusi kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan, baru nanti masuk ke pokok perkara mungkin di minggu kedua atau di ujung minggu pertama begitu. Jadi tidak akan terjeda dengan adanya Lebaran begitu ya? Hitung-hitungan Anda? Tidak, orang Lebaran Pak. Saya lihat dari kerja bagi kuda, sepertinya itu tidak ada beda ya dengan Lebaran begitu. Oke. Karena memang waktu untuk menyelesaikan persidangan pun cuma 14 hari diberikan oleh undang-undang. Artinya memang mahkamah harus sangat ketat ya dalam konteks durasi waktu yang disediakan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara ini. Karena selain perkara ini kan juga ada nanti perkara pemilu legislatif ya, DPR, DPD dan DPRD juga. Baik. Bang Charles, dengan selisih suara yang besar mencapai sekitar 50 juta suara, apakah masih ada peluang untuk merubah hasil Pilpresnya? Tidak. Kalau peluang selalu ada ya, makanya kemudian saya sangat setuju dan mendorong para pihak untuk tampil di Mahkamah Konstitusi agar perdebatan yang beredar di luar ya itu tidak menjadi liar dan kita selesaikan secara hukum dan konstitusi. Yang bikin liar. Nah, terkait dengan peluang, selama ini juga Mahkamah sebenarnya juga tidak serta-merta hanya berkutat pada persoalan hitung-hitungan angka. Ya. Ada pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelanggaran TSM di pemilu kada, itu misalnya dimulai pada tahun 2008 pada saat pilkada Jawa Timur, lalu beberapa pilkada di 2010, itu banyak sekali dalil-dalil permohonan yang kemudian
diperiksa di luar dari apa yang kemudian ditentukan di dalam undang-undang terkait dengan pelanggaran. Saya kira harus selesai. Kalau optimis tidak, saya tidak. Mereka lah yang bisa memastikan, tetapi harus selesai karena itu tugas dari undang-undang, harus selesai dalam waktu 35 hari setelah hari pemungutan suara, dan itu hari ini sampai jam 00 nanti malam. Kemudian ada ancaman pidana juga kalau mereka tidak melakukannya. Jadi saya kira mereka harus mengetok keputusan hasil pemilu malam nanti. Punya komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat, ya kita fokus pada itu aja. Nggak mungkin lagi proses yang sudah berjalan, sudah memiliki legitimasi, kemudian kita harus coba menghilangkan. Nah, tinggal ya ke depan nanti kita lihat masa depan bangsa ini ke depan. Ya, tetap kritik itu jangan kita hentikan. Itu tidak baik buat iklim demokrasi yang dulu kita perjuangkan. Jadi saya berdiri pada komitmen demokrasi yang menjadi bagian yang harus kita perjuangkan. Jadi Bung Aiman dan kawan-kawan semua, apalagi Om Rocky yang ya pernah bareng dengan kita di forum demokrasi, kita tidak akan pernah ikhlas lah ya siapapun rezimnya. Tapi kali ini saya punya tanggung jawab secara moral dan politik karena saya pendukung Pak Jokowi, begitu juga dengan pendukung Pak Prabowo. Jadi kebanggaan itu ya saya miliki hari ini. Tapi tetap proses demokrasi ini harus tetap kita tegakkan, nggak boleh ada yang namanya beda pandangan dikriminalkan. Itu prinsip nggak marah dengan prinsip politik. Kenapa? Nggak marah dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung tadi. Nggak ada hak moral saya untuk marah. Nggak, Rocky Gerung terakhir tadi bilang Pak Prabowo ya akibat ya nggak apa-apa, itu kan pandangan Om Rocky. Oh gitu, nggak marah. Pandangan dan pendapat ya nggak apa-apa, masalah. Dulu kita lebih ganas daripada Om Rocky kan. Cuma pilihan bahasa aja ya, pilihan nggak apa-apa, apapun Pak Prabowo bilang gini, oke, sistem demokrasi kita ini perlu perbaikan. Iya. Dan Pak Jokowi pun tidak pernah bahasanya indah gitu loh. Iya betul, indah banget pokoknya. Betul, Ustadz Baba Haikal memang ganteng, Ustadz garis lurus. Nah, kayaknya Rocky tadi depan kita perbaiki gitu. Bahasanya indah. Bukan curang. Itu ke depan membuat bangsa kita. Nah, makanya kemarin kan saya sempat ramai juga gagal. Bahasanya tuh nggak indah. Pilihan katanya nggak baik. Jadi bukan kita lihat, kita rasakan dari awal, dari proses pencalonan Gibran. Itu faktanya udah begitu. Bukan pengulangan, itu mestinya kalau dibilang pengulangan dari awal, yaitu Bung Rocky ini kan dia masuk dengan akal cara berpikirnya. jujur kan. Jadi jangan di ujungnya sen kanan belok kiri lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Pak Palguna, ini setelah dari KPU nanti akan berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Soal komposisi hakim sampai dengan hari ini, dengan semua yang kemudian ada yang dilarang untuk menyelesaikan sengketa Pilpres, ada Anwar Usman, kemudian ada Arsul Sani yang PHPU-nya terkait dengan P3 tidak boleh. Ini menurut Anda bagaimana komposisi hakim yang sebentar lagi akan menangani terkait dengan harus itu Usman harus diikutkan ini? Karena beliau itu hakim legend, hakim bukan kaleng-kaleng, hakim yang sangat adil. Cuman mungkin begini, maksud saya tidak ada persoalan itu begini. Walaupun yang memeriksa misalnya duduk pileg ya, untuk sengketa hasil pileg yang meriksa itu panel 3 orang, kan putusannya tetap pleno, dan pleno itu adalah harus 9, paling sedikit 7 teman-teman lain. Jadi kalau soal di MK menurut saya tidak ada persoalan ya dari segi komposisi atau jumlah hakim yang akan mengadili dan dari segi keabsahan putusan yang akan diambil, karena pleno masih tetap akan terpenuhi, kecuali kalau cuma 6 hakim yang tersisa. Nah itu repot itu. Nah guys, pokoknya apa itu Bung Rocky itu akalnya itu tidak sampai guys, nalarnya itu tidak sampai. Jadi wajar lah kalau beliau sen kanan belok kiri. Jadi otak beliau itu tidak bisa menerima kebijakan-kebijakan yang begitu indah yang mesejahterakan rakyat dari Pak Jokowi. Begitu juga Pak Prabowo, selaku Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran. Jadi itu kayak Bung Rocky macam mau beludah gitu. Dan apa itu Bung Rocky tadi menyenggol-nyenggol masalah PBB kan. Itu kan sudah saya jelaskan kemarin. Biasalah PBB kan.
Masalahnya PBB baru selesai disenggol Pak Prabowo masalah HAM. Di pidato Pak Prabowo yang berapi-api yang menyenggol PBB yang mengajarkan kita arti HAM, sedangkan mereka sendiri diam dengan kejahatan negara-negara yang menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Jadi wajar kalau PBB mengcounter Pak Jokowi. Cara berpikir Bung Rocky itu biasa, orang sakit hati larinya apa itu kalau kata Bung Kodari lebih ke halusinasi gitu. Nah saya kira pokoknya simpulkan kalian, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang mereka-mereka yang terus kontroversi dengan kemenangan Pak Prabowo Mas Gibran yang akan dibawa ke MK. Nah saya akhiri, semoga video tadi menambah informasi terbaru bagi kita, dan tentunya jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau termakan isu hoax apalagi sampai terprovokasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.